Halo semuanya, balik lagi ke video playlist. Halo semuanya, jadi pada kali ini kita bakal ngelanjutin video playlist dari tutorial PHP native CRUD menggunakan Bootstrap. Sesuai janji saya, di video kali ini kita bakal bikin alert confirmation sama fitur buat login. Oke, pertama-tama yang kita buat itu fitur alert ya. Nah ini teman-teman buka aja VS Code-nya, terus teman-teman bisa ke index.php. Ini index.php yang ini ya, yang ada di root foldernya teman-teman. Nah, yang isinya tuh ada CSS sama JavaScript yang kemarin kita buat, ini buat data table-nya. Nah, kalau udah dibuka, sekarang teman-teman ke suite alert 2.github.io, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Terus ke menu installation. Nah, di sini kita pakai yang CDN aja. Nah, karena kita pakai yang CDN, terus ini juga kan harus online, jadi harusnya nanti teman-teman punya koneksi wifi ya, atau koneksi ke internet, supaya webnya yang saya lihat ini sama kayak teman-teman pas coba. Oke, lanjut ke index.php nya. Ini kita tambahin aja di bawahnya si CSS ini nih, di bawah sini kita tambahin aja, terus nah udah nih, berarti si suite alertnya sebenarnya kita udah bisa panggil nih. Nah, kalau teman-teman gak ini, kita bisa tes nih. Kita bisa tes di mana ya? Nih di sini nih. Ini kita copy, terus kita ke sini, ini kita refresh, terus kita klik kanan, kita inspect dulu, terus kita ke konsol. Nah, ini kalau kita copy di sini, kita enter, tuh udah ada kan suite alertnya. Nah, berarti ini tuh udah bisa kita pakai di web kita ya teman-teman. Ini kita cuma buat coba aja nih, kayak aja. Nah, saya refresh lagi. Nah, karena kita mau bikin pesan confirmation buat di kontak ini, berarti kita pakai yang mana ya? Kalau nggak salah ada, nah ini confirm dialog with a function attached to the confirm button. Ini kalau kita coba, nah nanti kita mau bikin kayak gini. Nah, di sini ntar tulisannya, yakin ingin menghapus data yang dihapus tidak akan bisa kembali lagi. Kalau ke cancel ya dia nggak bakal ngejalin apa-apa, tapi kalau dia delete nanti dia bakal ke redirect ke hapus. Ntar kalau hapusnya berhasil, dia langsung nampilin alert sukses kayak gini. Oke, ini langsung aja. Sebelum teman-teman copy ini, kita bikin functionnya dulu ya. Ke page, terus ke kontak, terus ke view.php. Nah, di sini teman-teman bisa bikin text script di bawah sini. Terus kita bikin function aja, function namanya misalkan confirm modal. Terus ini parameternya kasih aja e ya teman-teman, si e. Terus di bawahnya itu kita bisa pakai prevent default. Ini supaya nanti ketika tombol atau linknya ini diklik, dia nggak bakal ngejalanin si ini nih, si linknya. Jadi dia diem aja gitu, nggak ada respon sama sekali. Nah, kalau udah
tinggal teman-teman bikin si linknya ya. Nah, cara dapetin linknya itu kan kita udah punya link ya di sini ya. Nah, ini cara dapetinnya tuh teman-teman bisa pakai fungsi ini. Jadi teman-teman bikin dulu variabel penampung, tentu aja const link gitu. Terus teman-teman bisa panggil fungsi parameternya tuh titik apa ya, current target titik get attribute. Nah, yang di get attribute-nya itu apa? Kita mau get attribute-nya si href-nya ya, href. Terus nah, kalau udah di sini saya mau coba nampilin dulu ya linknya, alert link. Nah, ini sebenarnya fungsinya harusnya udah berhasil ya. Ini harusnya udah berhasil. Kita coba dulu buat panggil fungsinya di tombol hapus ini. Caranya itu di sini teman-teman pakai on click, terus teman-teman masukin aja tadi kan nama functionnya apa, confirm model ya. Ya udah, masukin aja confirm model dalam kurung karena dia punya parameter yang artinya itu event, berarti teman-teman masukin aja di sini event. Nah, untuk parameter ini tuh sebenarnya teman-teman bebas ya, mau teman-teman ganti jadi A, B, C, D atau terserah teman-teman. Ini bebas, cuman di sininya tetap teman-teman kasih event karena ini tuh ngambilnya dari event. Oke, kalau udah kita coba ya, kita coba dulu. Tak. Nah, index.php halaman sama dengan hapus kontak dan ID sama dengan 22. Oke, kita lihat ya, bener gak 22? Oke, benar. Ini 19. Nih teman-teman, ada di pojok sini ya linknya. Terus kita klik ini, index.php halaman sama dengan hapus kontak dan ID sama dengan 19. Nah, ini kalau kita klik OK, dia nggak ngejalanin apa-apa kan, karena kita udah panggil si ini event prevent default ini. Nah, karena ini udah berhasil, berarti kita bisa kopas nih yang ini. Kita kopas, copy, terus kita taruh aja nih, ganti aja ke sini. Nah, terus kita ganti deh ininya, titlenya yakin ingin menghapus data ini. Terus teksnya data yang dihapus akan hilang. Warning, ikonnya warning biarin aja. Show cancelnya true. Ini warnanya bisa teman-teman ubah. Terus confirmnya tuh kita ganti juga jadi ya yakin. Terus buat teks cancelnya kita juga bisa ganti jadi cancel button teks, terus sininya batal. Nah, kalau udah teman-teman bisa lihat di sini kan then, jadi ketika ini muncul lalu terus ada parameter result kan. Nah, resultnya ini tombolnya, jadi ketika tombolnya apa ya, dikonfirmasi atau kita klik ya yakin, berarti dia bakal ngejalanin ini. Nah, cuman kan kita nggak mau ngejalanin ini. Nah, kita maunya tuh ngejalaninnya linknya itu kan, kita mau ngejalanin kalau kita harus nge-redirect ke link yang tadi supaya bisa menghapus datanya kan. Berarti teman-teman bisa pakai window.location.href sama dengan link koma. Nah, udah nih, udah bisa ya teman-teman. Kita coba dulu ya. Terus
saya hapus. Nah, tapi saya yakin ingin menghapus data ini, data yang dihapus akan hilang. Ini kalau saya klik batal, nah dia nggak bakal ngapa-ngapain tuh. Tapi kalau saya klik ya yakin, tuh dia bakal ngapus data kan. Nah, menghapus datanya ini tuh kita bakal ganti juga pakai si Sweet Alert. Tuh datanya udah kehapus ya. Nah, caranya itu kita ke mana ya, kita ke delete. Nah, ini bisa teman-teman hapus nih sebenarnya nih. Ini bisa teman-teman hapus aja karena sudah tidak dibutuhkan. Nah, terus berarti di sini nih if query-nya true kan, berarti kan if query-nya true, kita panggil aja ini, kita copy aja ya, ini kita copy terus kita taruh di sini. Nah, kita taruh sini, kita echo this, terus jangan lupa masukin text script scri, ini supaya rapi gini aja deh nulisannya ini script dalam kurung, di bawahnya script. Nah, kalau udah kita masukin si Sweet Alert di sini. Nah, cuman ini ada yang kita harus ubah. Contohnya ini datanya tuh harusnya kayak gini ya. Nah, data terus kita bisa ambil dari dollar message nih. Contohnya kita bisa panggil gini aja, dollar message, terus titlenya berhasil gitu ya, berhasil, ikonnya ganti jadi sukses. Sebentar, ini kita kasih waktu aja ya teman-teman. Mana ya dia yang ada waktunya? Nah, ini nih ada waktunya nih tuh. Nah, kita pakai ini, kita copy timernya sama timer progressnya ya. Ini dihapus, kita taruh sini aja. Dah, berarti title, text, icon, timer, terus dan resultnya ini bisa teman-teman hapus aja. Ini hapus aja dan kayak gini. Nah, di sini langsung aja teman-teman window dot location href, ini kuma window dot location href nya berarti teman-teman index dot php dan datanya halaman sama dengan kontak. Dah, harusnya bisa sih. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba tambah data dulu, nama kontak asal aja dulu, berhasil. Ini juga nanti kita ubah juga. Terus kalau udah hapus, batal, hapus, iya yakin. Kenapa nih nggak muncul si Sweet Alertnya nih? Ada error pas ini. Unexpected identifier menghapus. Menghapus, harusnya ini bisa sih. Echo scripts wildfire message, apa harus dikasih ini? Coba kita ke kontak dulu lagi, tambah data lagi. Ini kita trial error ya, makanya ini kayaknya videonya bakalan lama. Ini kita coba lagi, hapus, ya yakin.
SCRIPT bener kan? Jangan saya salah tulis nih. SCRIPT swal.fire title time progress bar. Coba ininya apa .den nya yang salah ya, tapi harusnya kalau nggak di itu juga bisa sih. Harusnya ini bisa sih. Coba ini kita hapus dulu aja, terus .den nya biarin aja kayak gini. Kayak gini ya. Sip. Coba kita kontak lagi, tambah data, submit, kembali, hapus, ya yakin, berhasil menghapus data. Oke. Ini bisa, berarti errornya karena si timernya. Kita lihat lagi timernya kenapa. Coba kalau misalkan kita pakai timer ya. Coba misalkan di sini kita pakai timer 2000. Terus mana ya? Ini confirm buttonnya mana ya? Nih. Ini kita copy, terus kita pindahin ke sini. Show confirm button true timer 2000, berarti artinya 2 detik. Kita coba lagi, tambah data, ngasal aja, submit, kembali, hapus, berhasil menghapus data. Sip, bisa ya. Show confirm buttonnya sorry, jadi false harusnya. Coba kita tambahin lagi, kembali, kita hapus, ya yakin. Oke, udah hilang. Nah, udah langsung ngedirect, cuman di lag di sini harusnya pakai ini ya, time progress bar true. Nah, kita coba lagi di sini, time progress barnya true. Kita tambah data lagi, submit, kembali, terus kita hapus lagi, ya yakin. Nah, ini udah bisa ya. Sip. Berarti tadi tuh saya juga kurang tahu sih errornya kenapa. Mungkin karena ada yang kurang, jadi makanya kita ulang tadi. Berarti ini udah berhasil kan. Nah, karena ini udah berhasil, ya udah kita tinggal copy aja nih ininya. Kita copy, terus kita taruh sini. Nah, ini apa ya, gagal menghapus data kan, berarti di sini gagal. Terus ini error. Nah, di sini juga kita kasih juga nih gagal, terus error. Nah, kita cobain ya, ke copy link, terus ini kita cobain kalau misalkan dia nggak punya ID sama dengan kosong gitu. Dia langsung dilempar.
kenapa, oh nih di sini ya, jadi nggak ngaruh, udah nggak apa-apa deh. Gini aja deh, berarti ini kita giniin aja. Ini berarti kita echo aja, ini hapus aja. Ini langsung aja kita ke sini gagal message-nya, ID tidak ditemukan. Coba ya, kira-kira message-nya ada apa enggak nih. Copy link terus ke sini sama dengan tetap berhasil ya deh, biarpun tidak ada datanya. Udah berarti kita balikin aja ya, pakai ininya kita biarin aja. Oke, kalau udah berarti kita tambahin juga buat diedit sama di add. Nah, karena ini sama ya kan, ini sama kan, itu tuh if true else, diedit juga if true else. Nah, kita copy aja, if query true else, nih sampai sini, enggak sampai sini ya, sampai sini if query. Nah, ini juga kita ganti sampai sini, udah diganti. Tapi ini kita ganti ya, bukan menghapus tapi mengubah data. Terus di add-nya, mana add-nya, ini juga kita ganti jadi bukan menghapus, berhasil menambahkan data. Nah, berarti ininya bisa kita hapus, yang diedit juga bisa kita hapus. Save. Coba kita tambah data, submit, berhasil menambahkan data. Kita ubah datanya jadi ini, berhasil mengubah data kembali. Oke, sip. Loh, kok yang keubah dua-duanya? Sebentar, coba ubah lagi. Berhasil mengubah data. Iya ya, kenapa yang keubah dua-duanya? Kayaknya ada salah deh nih. Oh ini ya teman-teman ya. Enggak tahu sih, saya lupa juga, mungkin di video update nya tuh saya lupa ngasih ID. Astaga, nanti ID sama dengan $ID. Astaga, pantesan kok kubah semua. Oke, kita ubah lagi, coba submit, berhasil mengubah data. Oke, jadi satu aja ya. Ini kita benerin dulu aja, kita benerin dulu. Submit, berhasil mengubah data, sip. Ini hapus juga udah bisa kan, tadi berhasil menghapus data, sip. Oke, berarti kita udah berhasil buat nambahin si modal atau suite alertnya ya ke semua halaman, dari halaman
tambah, edit, sama hapus. Nah sekarang saatnya kita ke login. Nah buat pertama-tama buat login itu teman-teman bisa buka localhostnya teman-teman, PHP MyAdmin teman-teman, tutor PHP. Terus teman-teman bikin user di sini, user. Nah usernya tuh saya maunya datanya tuh cuman ada ID, nama, username, sama password ya. Nah berarti ini kita bisa create. Oke, untuk ini tuh kita kasih ID aja. Terus ini kita kasih nama, ini kita kasih username, ini kita kasih password. Nah untuk ID-nya tuh saya maunya dia auto integer. Jadi teman-teman bisa klik AI-nya ini supaya dia langsung auto primary. Terus untuk namanya kita kasih varchar aja 150. Untuk username-nya kita kasih varchar juga 25. Untuk passwordnya kita kasih varchar juga 150 karena nanti kita passwordnya pakai hash ya, jadi passwordnya itu di hash. Terus kita save. Bentar, ini harusnya bisa pakai nanti deh. Oke, ini kan udah di sini kan. Sekarang kita insert dulu manual karena kita belum bikin fitur registernya. Jadi di sini kita ketik Muhammad Surya J, username-nya misalkan Surya MSC. Nah buat passwordnya itu teman-teman bisa ketik ini aja, password ini nih, php password hash.com. Nah ini teman-teman masukin aja, terserah ya mau passwordnya apa aja. Di sini saya passwordnya 12345. Terus kalau udah di copy aja, copy, terus kita masukin ke password sini. Nah terus kita go. Oke, udah berhasil ya. Tutor PHP, user, kontak, oke sip. Nah untuk ketika halamannya baru pertama kali di load, dia biarin aja kayak gini. Kita bisa bikin halaman baru ya. Jadi ini bisa saya close dulu semuanya, bisa kayak close. Terus kita bikin halaman baru di page-nya ini dengan file login.php. Oke. Nah kalau udah ini langsung aja teman-teman bikin section, terus class py-5. Di dalamnya ada container, titik container, terus titik row lagi. Nah ini kolomnya saya maunya kalau lebar large itu saya maunya dia 6. Kalau medium itu saya maunya 12. Terus di layar kecil saya maunya 12 juga. Nah di sini kita bakal pakai card supaya bagus aja tampilan formnya. Terus dot card header, kita kasih headernya di sini berarti ini form login. Terus di bawahnya ini dot card body. Nah di dalamnya baru kita kasih form post. Ini action biarin aja, terus di sini biarin aja. Nah ini kita bisa copy dari sini. Ini kita copy aja, copy sini satu. Kita copynya berapa ya, 2 ya, username sama password. Oke, ini ganti jadi username, terus ini ganti jadi password. Oke sip. Ini ID, nama kita ganti jadi username,
placeholdernya kita juga ganti jadi username, terus ini kita ganti jadi password, namanya kita ganti jadi password juga. Terus untuk tipenya itu bukan teks ya, tipenya password. Nah, supaya dia kalau kita isi bakalan jadi terhidden gitu huruf yang kita inputin. Oke, kalau udah berarti kita belum nambahin dia di menu. Supaya dia bisa dibuka kan kita harus nambahin dia di menu kan. Nah, kita tambahinnya di sini aja. Di sini kita copy, kita paste, terus ini kita kasih namanya login, terus ini kan login.php. Nah, kalau udah berarti kita bisa langsung ke navbar. Nah, navbar kita copy aja, terus login. Udah, kita refresh lagi. Belum saya ganti ini, login. Dah. Oke, ini kalau kita klik login, nah ini udah ada loginnya, tapi saya maunya dia di tengah. Kalau di tengah itu berarti kita bisa pakai namanya justify content center. Oke, supaya dia ada di tengah. Kok nggak ke tengah ya? Justify ini content, asset content. Nah, terus satu lagi tombol .mbmin3 button submit. Ini kita kasih namenya login, terus kita kasih submit. Sip. Oke, tinggal kita kasih class btn spasi btn minus primary, terus kita kasih widthnya itu 100 biar dia full. Ini kan kalau kayak gini nggak full nih, saya maunya full, dia mentok kiri sama mentok kanan. Dah. Oke, kalau udah berarti ini udah bisa ya. Navbar udah, menu juga udah. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin fungsi buat loginnya. Tapi sebelum bikin fungsi buat loginnya, teman-teman buka file yang ada di rootnya teman-teman nih di index.php yang ini, yang di luar. Terus teman-teman bisa panggil di sini tag php. Nah, ini karena kita butuh yang namanya session start ya. Nih, kita butuh ini session start. Sip. Nah, kalau udah begini baru kita nanti bisa pakai session ya, sessionnya si PHP. Terus ini kita close aja. Nah, baru kita bikin di sini PHP. Nah, ini tuh kita ambil aja dari sini. Sip. Include connection.php, terus di bawahnya itu apa ya, di bawahnya itu kita bakal bikin if iset $_post login. Jadi ketika tombol loginnya diklik, nah kita mau ngapain? Nah, yang pertama tuh kita mau masukin dulu si username sama passwordnya ke dalam variabel ya. Jadi ini kita username sama dengan kok persen sih, $_post username. Terus ini kita copy aja, terus tinggal ganti jadi password. Nah, kalau udah
Kalau udah, terus kita mau ngapain? Nah, kita mau cek user. Cek usernya pakai ini mysqli underscore query dollar connection koma. Nah, query-nya itu tadi kan kita udah bikin apa ya, database-nya itu user ya, user kan. Nah, berarti query-nya tuh select, ini terserah ya teman-teman mau select bintang atau teman-teman cuma mau select nama aja sama username-nya bisa. Di sini saya maunya tuh select nama sama username-nya aja ya, atau enggak select nama aja deh, berarti select nama from user where. Nah, where-nya itu username, where username sama dengan dollar username. Oke, kita save dulu, terus kita coba vardam dulu ya si cek usernya ini isinya apa. Cek user koma die. Die itu supaya dia dimatiin, jadi di bawahnya ini nggak bakal tampil, jadi cuma PHP-nya aja yang tampil gitu. Kita coba dulu, misalkan ini username-nya nggak ada ya, misalkan username-nya nggak ada, passwordnya juga nggak ada, nggak ngerti passwordnya, kita baru cek username. Misalkan username-nya nggak ada gitu ya, kita submit. Ini objek int null. Nah, ini 6 rows-nya kosong, berarti kan artinya nggak ada row-nya kan, berarti datanya kosong kan, berarti nggak ada datanya gitu. Untuk username admin berarti dia nggak punya datanya kan. Nah, kita coba cek kalau misalkan username-nya itu tadi kita bikin Surya MSC, passwordnya ini ngasal aja karena belum dicek juga, baru cek username-nya aja, kita submit lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat si numbers-nya ini jadi ada satu, berarti dia punya row atau punya datanya. Udah, berarti kita balik lagi ke codingannya, berarti kita udah tahu kan kalau si cek usernya itu bisa panggil si numbers. Nah, berarti kita tinggal cek gini, if ya kan, if dollar cek user numbers-nya itu lebih dari satu, yang artinya berarti dia ada datanya. Sorry, bukan lebih dari satu, berarti lebih dari 0 ya, karena tadi 0 itu nggak ada datanya kan. Nah, lebih dari 0, terus kita mau ngapain nih? Nah, sebelum kita mau ngapain itu kita bikin dulu di sini nih. Kita bikin dulu buat ambil si data dari cek usernya. Kayak biasa kita pakai mysqli underscore fetch assoc terus dollar cek user. Nah, berarti di sini kita bisa ambil gini, if. Nah, karena passwordnya itu di hash, yang dimana kita harus verifikasi lagi kira-kira passwordnya itu sama nggak sama password yang kita masukin. Nah, untuk fungsi hashnya itu kita bisa pakai yang namanya password verify nih, password verify. Nah, itu kan ada itu kan string password, string hash. Nah, passwordnya ini kita ambil dari dollar password, terus untuk hashnya kita ambil dari dollar data password. Nah, berarti kan kalau misalkan if-nya ini bisa, ya kan, berarti kalau if-nya ini bisa, kita langsung aja nih cetak si dollar underscore session nama sama dengan dollar data nama. Nah, berarti ini kita udah nyimpen si data nama ini ke session yang namanya nama gitu kan, artinya gitu. Nah, kalau udah berhasil nyimpen, berarti kita bisa pakai si sweet alert lagi. Kita pakai sweet alert lagi nih. Kita echo aja nih di sini. Kita copy di sini. Echo berhasil. Nah, message-nya kita ganti nih.
berhasil login sukses. Terus ininya kita ganti ke beranda ya, kita ganti ke beranda aja. Terus kalau udah nih, nah karena ini udah, terus misalkan passwordnya itu salah. Nah kalau passwordnya salah kita bisa pakai else di sini. Kan sini kan ngecek password nih kan, password kira-kira passwordnya sama nggak. Nah kalau nggak sama, ini kita bisa panggil di sini lagi aja switch, terus gagal, terus kita kasih aja gini, username atau password yang Anda masukkan salah. Save. Udah nih, ini kan berarti kalau login berhasil udah, terus kalau passwordnya nggak sama udah. Nah berarti kita tinggal bikin si ini di mana ya, di sini. Ini kan kalau ada datanya nih. Nah kalau nggak ada ya udah, kita ganti dulu jadi login. Ini kita ganti jadi gagal. Ntar ini udah ganti error belum sih? Belum ya, error. Terus ini juga kita ganti error. Terus ini kita ganti login. Dah, berarti ini tuh kita ganti akun yang Anda masukkan tidak ada. Sip. Nah ini udah bisa nih harusnya ya. Harusnya udah bisa. Kita coba dulu deh. Kita coba dulu, namanya juga trial error kan. Ini pasti videonya bakal lama. Terus lanjut lagi, misalkan username-nya ada gitu, terus passwordnya nggak ada, passwordnya salah gitu. Kita submit. Nih udah kelihatan kan tadi tuh passwordnya salah kan. Nih kita submit lagi tuh ya kan, salah kan. Nah itu karena mana ya, di else, oke udah ya, berarti udah. Cuman tadi ada error tuh, sepertinya kita harus hapus dulu ini biarin aja, kita hapus dulu ini. Terus show confirm nya kita kasih true aja. Save. Terus kita refresh lagi. Tadi ada error tuh, errornya kenapa tuh? Misalkan passwordnya salah, undefined array key password in line 12. Mana line 12? Oh ini ya, karena ini udah habis sih. Buat ngatasin ini tuh sebenarnya kita bisa pakai cara curang ya. Kita bisa pakai cara curang, misalkan gini, apa ya, error reportingnya tuh kita kasih 0. Udah, kita kasih 0, nanti di warningnya udah nggak ada sih harusnya. Coba kita salahin dulu, berarti submit. Nah udah nggak ada ya, ini udah bisa. Oke. Terus ini saya balikin lagi aja yang tadi, ini saya balikin lagi. Nah terus kita coba kalau misalnya nggak ada datanya ya, admin 12345 submit, akun yang Anda masukkan tidak ada. Nah sekarang kita coba yang ada datanya, SRMSJ 12345 submit.
Oh, salah. Sebentar, kan password kayaknya ini name-nya ada kok, password. Sebentar ya teman-teman, ini kita trial error lagi nih. Password verify dollar data check user password. Astaga, ini lupa ya, harusnya masukin di sini password. Dah, berarti error reportingnya ini kita nggak butuh sih. Sip, coba kita, atau enggak gini aja deh, kita bintangin aja lah. Dah, biar gak repot. Ini kita coba username passwordnya salah ya. Submit. Nah, ini udah benar. Terus datanya nggak ada. Oke, udah benar juga. Terus kalau datanya berhasil, nah berhasil login, di redirect ke beranda nih. Nah, tapi kan kalau teman-teman lihat ini berhasil loginnya, kita nggak ada apa ya, nggak ada pesan tampilin selamat datang gitu kan. Terus ini loginnya juga kita masih bisa nih loginnya kan. Nah, caranya itu buat supaya kita nggak bisa login lagi. Ini kan bisa kita login lagi nih kan. Contoh nih. Tuh, ini bisa kita login terus-terusan. Nah, caranya itu kita tinggal cek aja di sini, di atas ini ya. Jadi if iset dollar underscore session nama. Nah, ini kita langsung aja redirect nih. Kita pakai header location titik 2 index.php tanda tanya halaman sama dengan beranda koma. Sip, dah ya harusnya. Kita coba ke login lagi. Nah, ini kalau kita ke login lagi nggak bisa nih. Oke, ini kita udah berhasil buat supaya usernya tuh nggak bisa login lagi. Nah, tapi kan di sini menunya masih muncul nih. Nah, saya maunya tuh nanti ketika usernya belum login, menu kontaknya nggak kelihatan. Tapi ketika udah login, ini loginnya hilang, menu kontaknya kelihatan. Nah, caranya kita ke navbar lagi. Nah, terus di sini kita bikin if nih. PHP if tidak, atau enggak if iset aja deh. If iset dollar session nama. If iset dollar session nama. Terus ini kita kasih PHP juga. Terus ini kasih n apa ya, n if. Terus di bawah sini saya mau kasih PHP else titik 2. Nah, jika ada session nama ini, berarti kita masukin kontak di dalam sini. Nah, kalau nggak ada, kita masukin ke sini. Nah, kayak, nah gini maksud saya tadi tuh. Jadi usernya tuh nggak ada ngeliat si login lagi, jadi dia bisa langsung ke kontaknya. Nah, si tutorial PHP ini kita juga bakal ganti nih. Kita ke index yang di dalam page ini, index.php. Nah, ini kita bikin apa ya, bikin call baru aja deh. Kita bikin di sini PHP if kayak tadi ya, if iset dollar underscore session nama, maka terus
kalau nggak ada session namanya, maka terus jangan lupa penutupnya and if. Nah, kalau ada sessionnya ini kita ganti jadi selamat datang. Kita bisa echo ya di sini ya. Kita echo aja dollar session nama. Sip. Nah, kalau nggak ada kita bisa pakai ini lagi. Nah, ini kita refresh aja. Terus selamat datang Muhammad Surya J. Nah, cuman di sini kan kita belum bikin logoutnya nih. Nah, ini kita logoutnya coba manual dulu ya. Teman-teman bisa klik kanan, inspect, terus ke application. Nah, di application nih teman-teman hapus yang cookie. Nih cookienya nih teman-teman hapus nih. Karena ini session kita di sini cookie. Nih hapus aja teman-teman, hapus. Terus session storage-nya nggak perlu sih. Jadi teman-teman cukup hapus si cookies. Ini kalau kita refresh, nah udah langsung otomatis terlogout ya. Nah, ini kan tadi saya bilang kalau misalkan belum login, yang muncul cuma login doang kan. Nah, berarti sekarang kita tinggal bikin si logoutnya. Nah, cara bikin logoutnya itu langsung aja kita ke page, terus logout.php. Ini tuh PHP. Nah, langsung aja di sini session destroy. Mana ya destroy? Nah, nih session destroy. Terus kalau udah, saya mau pakai ini lagi, echo ini lagi, ke dalam sini. Nah, tapi ini tuh bukan berhasil login, berhasil logout. Nah, kita arahinnya ke beranda. Nah, terus ini saya mau cek dulu ya. Ini saya mau cek lagi kira-kira dia punya session nama apa enggak. Jadi di atas ini sebelum session destroy ini saya mau cek dulu dia punya nama enggak nih. Kalau nggak punya berarti dia nggak bisa akses. Harusnya kayak gitu ya logikanya. Ini kita coba dulu aja ya. Kita coba login. Ntar ini kita masukin ke menu dulu deh. Menu login, kita copy aja, paste, terus login ganti jadi logout. Sip. Terus di navbarnya berarti kontak ini ganti jadi logout. Ini logout. Nah, ini saya mau logout ya. Kita coba dulu ke logoutnya langsung. Web berhasil logout, berarti mana ya? Ini kita kasih gini aja, exit. Coba lagi ya, kira-kira bisa nggak? Oh, berhasil lagi. Kalau enggak kita kasih return kosong. Menarik. Ini kayaknya si session destroy-nya ini boolean terus deh. Bener kan? Oh, pantesan. Ini kita ini dulu deh. Kasih ini ya. Kasih tidak. Berarti kan jika tidak ada session nama, kita langsung lempar ke beranda kan.
atau enggak ke login deh, kita suruh login sekalian. Kita coba. Nah udah ya. Nah udah ya teman-teman ya. Berarti untuk logoutnya kalau dia nggak punya session namanya tuh, berarti dia langsung diarahin ke login. Nah sekarang kita coba login dulu. Login pakai username yang tadi kita buat 12345, submit. Berhasil login sama data Mama Surya J. Iya nih, kita juga belum nambahin fitur buat di kontaknya ya. Terus logoutnya juga kita belum tambahin switch alertnya ya kan. Jadi berarti kita logout dulu aja, kita coba logout manual aja di sini. Logout, berhasil logout, sip, berarti udah berhasil ya. Nah terus satu lagi deh, saya mau tambahin fitur si switch alertnya ini di navbar ini ya berarti ya. Oke sip, kita bikin function lagi aja ya teman-teman ya. Kita bikin function baru lagi aja kayak ini. Navbar taruh aja di sini. Terus ini tuh yakin ingin apa ya, keluar dari aplikasi ini atau enggak, yakin ingin keluar. Terus jika Anda keluar, Anda harus masuk. Jika Anda keluar, Anda tidak bisa. Jika Anda keluar, Anda harus login kembali. Dah. True ini kita kasih link, berarti di sini kita tinggal kasih on click confirm modal, isinya tuh event. Dah sip, kita coba login lagi. Berhasil login, logout, yakin ingin keluar, batal, logout, batal, logout, ya yakin, berhasil logout, sip. Nah ini teman-teman lihat di sini kan nggak ada menu kontak ya, tapi kalau kita akses kontaknya ini bisa tuh tanpa login ya. Kita bisa tambah data, kita bisa ubah data, kita bisa hapus data. Nah saya nggak mau kayak gini. Nanti di video berikutnya kita bakalan bikin fitur untuk register adminnya sama untuk fix ini ya. Jadi ketika nggak ada sessionnya, kontaknya tuh nggak bisa dibuka gitu. Karena ini video juga udah cukup panjang, jadi videonya saya akhiri sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.